Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rias Rasid, Prodi Hukum Keluarga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus pencurian yang melibatkan anak di bawah umur. Kasus pencurian yang melibatkan di bawah umur ini mengakibatkan kerugian senilai 4,5 juta rupiah. Karena kasus pencurian ini, korban kehilangan sebuah pompa mesin air bermerek Honda, cangkul, sabit, dan golok yang disimpan di dalam gubuk tepi sawah. Kemudian sanksi tindak pidana pencurian bagi si anak. Mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 sampai 367 KUHP. Sanksi pidana jika melakukan tindak pidana pencurian berbeda-beda, bergantung pada bagaimana dilakukan tindak pencurian tersebut. Seperti misalnya pencurian yang diatur dalam pasal 36 KUHP. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Kemudian hukuman pidana bagi anak. Pemberian hukum atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa. Karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh negara adalah bahwa setiap warga negara adalah makhluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Mengenai peradilan bagi anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang melakukan tindak pidana disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Kemudian proses diversi. Dalam sistem peradilan pidana anak, yaitu penyidikan dan penuntutan pidana anak serta persidangan anak, wajib diupayakan diversi. Diversi ini merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Jadi pada dasarnya, untuk kasus pencurian yang dilakukan oleh si anak ini harus diupayakan terlebih dahulu diversi. Jika tidak tercapai kesepakatan, baru proses peradilan dilanjutkan dengan tetap memperhatikan kepentingan anak dalam menjatuhkan hukuman. Kemudian keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku korban, dan pihak lain yang berkaitan untuk bersama-sama mencari penyelesaian terkait keadilan untuk menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Kemudian hukuman atau tindakan. Jika proses peradilan anak dilanjutkan, maka ada kemungkinan anak dijatuhi hukuman pidana atau dikenai tindakan hukum. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan yaitu pidana pokok, pidana peringatan, hal yang pada pertama, kemudian pidana dengan syarat, pembinaan di luar lembaga, kemudian pelayanan masyarakat dan pengawasan, kemudian ada pelatihan kerja bagi si anak, kemudian pembinaan dalam lembaga, dan opsi yang terakhir adalah penjara. Sedangkan mengenai tindakan yang dapat dikenakan pada anak meliputi pengembalian kepada orang tua atau wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, kemudian perawatan di LPKS, kemudian kewajiban mengikuti pendidikan formal dan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidana. Jadi pada dasarnya, untuk kasus pencurian yang dilakukan oleh anak ini harus diupayakan terlebih dahulu diversi. Jika tidak tercapai kesepakatan, baru proses peradilan dilanjutkan dengan tetap memperhatikan kepentingan anak dalam menjatuhkan hukuman. Ini sejalan dengan sistem peradilan anak yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Mungkin itu saja penyampaian atau penjelasan mengenai peradilan anak ini.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.